welcome back my YouTube channel. Motor Jogja YouTube channel ya. Seperti biasa, channel ini selalu membahas permasalahan seputar mobil, khususnya sepeda motor. Kali ini saya ditemani Mas Ansel. Mas Ansel, channel YouTube-nya Mas? Woi lah dia Ansel Mas Bernito. Kita ngelakuin collab di sini ya. Jadi untuk episode video kali ini beda ya, biasanya melakukan bacot TV ya. Kali ini saya ditemenin ngobrol bacot Mas Ansel. Mau bahas apa? Kali ini kita mau bahas apa Mas Ansel? Tentang tips-tips bore up pada sepeda motor. Yang pengen motornya banter, silir, dan masuk angin nek numpak motor. Nah, kita kasih tipsnya di sini. Oh ya, teman-teman follow juga channel YouTube-nya Mas Ansel. Ya, Kebetulan di channel YouTube-nya Mas Ansel juga membahas tentang ada kaitannya dengan sepeda motor ya Mas. ya ada pembahasannya dan ada kegiatan langsung ketika proses-prosesnya itu. Ya, gitu. Oke, kembali ke topik ya. Tadi tentang tips bore up sepeda motor. Jadi kan beberapa kali workshop kita itu menerima bore up, nggak sekedar cuma servis, juga kita menerima bore up, engine tune up, juga engine performance porting, juga setting ECU. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau berbagi apa sih yang harus kita lakukan kalau kita pengen bore up, tipsnya apa aja yang harus dijalankan. Oke, Mas Ansel bisa bantu dijelaskan poin-poinnya. Ya, tips bore up sepeda motor yang pertama. Tipsnya pertama adalah kita menaikkan cc pada sepeda motor. Nah, menaikkan cc pada sepeda motor ini ya tidak pada sepeda motor, pada mesin. Ini ada dua cara. Yang pertama bore up dan yang kedua stroke up. Nah, bore up dan stroke up ini ada keunggulannya masing-masing. Ini akan kita bahas di tips pertama ini. Ya, kalau cara bore up mungkin kita semua udah tahu. Caranya adalah memperbesar diameter piston mesin. Ya, yang mau nih standar sudah 60 jadi 63 atau berapa itu. Atau yang penting lebih besar dari diameter standarnya. Nah, kalau untuk cara yang stroke up itu sama kita tinggikan lagi langkah dari askrek tersebut, yang langkahnya 49,5 naik jadi 55 atau lebih tinggi lagi bisa, tergantung ganjalannya ya Bang ya. Memperpanjang langkah, intinya memperpanjang langkah dari pergerakan piston itu sendiri ya. Stroke up itu aja, stroke up dari Big Pen banyak dijual di makanya marketplace ya, brand aftermarket itu banyak yang dia hanya mengubah pada bagian pen aja, bentuk pennya beda, ada yang nonjol kayak gitu, mungkin ada yang stroke up naik 1 mili, 1,5. Nah, itu bisa diaplikasikan kalau kalian tidak mau ngeluarin budget yang besar. Terus stroke up juga ada yang kita bawa ke tukang bandul. Itu benar-benar digeser, nanti dilas, baru dibor, dibubut, digeser bikinnya jadi maju. Tapi kalau stroke up itu banyak yang harus diubah ya Mas. Banyak, Apalagi kalau mainnya kayak Tigeran, kayak GL. kalau langkahnya semakin tinggi ya, yang jelas umumnya ya kendala stroke up itu yang harus diganti ya blok piston
ditambahi plendes atau dicor ulang ya supaya bloknya itu lebih panjang. Kemudian ya otomatis kalau bloknya lebih panjang, baut ancernya itu juga kan kurang, kayak itu beratnya habis. Nah itu kita harus mencari baut ancer yang lebih panjang, sama rantai kampratnya juga yang harus lebih itu panjang. masalah juga, kadang harus sampai nyari rantai kampret yang panjang, kemudian harus dipotong, disesuaikan lagi gigi timingnya, timing bawah, timing atas. Misalnya kalau CB itu kan kalau udah stroke up ke Tiger GL itu kan biasanya timingnya udah diubah, gigi sentriknya pakai CB K2 biar bisa tetap nol packing ya. Jadi kalau mikirnya sih kalau kalian nggak mau ribet, ya aku lebih ke boraknya ya, perbesar piston itu resikonya juga nggak akan terlalu fatal juga kalau terjadi kegagalan. Oke, kita lanjut ke poin ya. Bentar. Ya ini untuk keunggulannya tadi bang. Ya. Keunggulannya dari bore up kita bisa mencapai RPM yang lebih tinggi gitu. Ya, motornya kalau bore up bisa teriak ya. Motornya bisa teriak gitu. Stroke up itu kan lebih ngejar ke torsinya. Torsi kayak putaran motornya, gas belum dibuka sampai teriak motor udah kayak terundul, dosek ngono ya. Set ngono lho motornya iki set ngono cepet di putaran awalnya. Itu salah satu keunggulan dari stroke up dan bore up. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua dari ketika mau bore up motor, kita harus menaikkan kompresi juga. Menaikkan kompresi ada berbagai cara. Yang cara pertama adalah memapas head cylinder blok head memapas blok kan otomatis dia pistonnya semakin tinggi, deklerannya semakin rendah, semakin dikit, semakin mepet ke bibir piston, semakin ke bibir itu ke bibir pokoknya ya, bibir piston. Jadi misalnya blok ya, nah saya kira ini so mepet gini loh, biasanya kan ada jarak ICT. Nah itu yang kedua, mengubah squeeze itu juga bisa menaikkan kompresi dengan cara biasanya naik hemi diganti ke betap atau ke semi betap, kayak itu udah naik juga kompresinya. Kemudian mengganti piston dengan piston yang dome ya bang ya, jenong ya, atau piston jenong otomatis mempersempit ruang bakar itu, otomatis kompresi jadi tinggi. Nah yaitu kita kalau menaikkan kompresi atau mau bore up motor ini harus menyesuaikan dengan keperluan harian ya. Kompresi ini nggak usah terlalu tinggi. Kompresi balap ya tergantung balapnya apa. Nek balapnya membutuhkan ketahanan yang bagus ya tetap idealnya lah nggak usah tinggi banget juga. Kecuali kalau drag ya bang ya. Ya kalau drag sekarang tuh kompresinya udah ekstrim ya, apalagi sekarang udah kejar-kejaran timing ya. Tem di GP 0, ya di Jogja itu temnya udah ngeri-ngeri katanya. Dan kalau kita main di wilayah Jogja ya harus ekstrim saja. Kompresi udah sekarang udah sampai di 14 sampai 15 untuk dragnya. Bahkan Vespa Matic udah hampir ada yang 16 itu kompresi kayak diesel ya. Diesel yang solar iso ya ini. Nah itu yang harus kita lakukan ketika kita mau membuat motor semakin kencang. Tips keduanya itu, poin keduanya. Kalau piston besar kan otomatis kita butuhkan keluar masuk yang lebih besar ya. Kan harus ada yang harus diubah lagi ya.
Jadi kita lanjut ke poin selanjutnya, Ya, poin ketiga, memperbesar. diameter klep. Ketika piston semakin besar, otomatis klep juga harus mengikuti semakin besar. Misalnya kalau kita main piston di bore up di 5525, itu idealnya klepnya bisa di 24 28, 24 29. Kalau dari situ ya ada yang 25 30. Jadi sebenarnya ada hitungannya ya Mas ya. Iya, sebenarnya seperti itu, ada rumusnya Cuma tersendiri. kita ini bahasa awam main. Iya. Nanti terlalu Heeh. menjurus ke situ malah puyeng bos. Puyeng datang hitung-hitung mungkin ceritanya ngobrol santai, puyeng. Iki ngobrol santai karo dutan, nyerang es teh. Kerang es teh sandal jiwa. Nah, kemudian kalau kita sudah merubah diameter klep, otomatis kita juga harus melakukan porting supaya sesuai dengan diameter klepnya. Nah, itu sebelum porting harus dilasin dong. Oh iya, dilas. Proses las terus tampung, baru ke tukang bubut. Dirubah sudutnya, karena ketika klep besar otomatis sudut klep harus berubah. Nah itu wis pasain ke tukang bubut aja, pasrah pokokkan daripada jelimet. Nek goleng garap kadang ora pas. Nek bubut dhewe geser dhewe ora apa-apa, nek rumah kamu garapannya bener. Terus itu juga ini pesan juga buat kalian yang ya pertama-tama garap kayak kop itu proses pengerjaan itu enggak langsung jadi ya teman-teman. Kadang kan orang butuh waktu proses. Begitu garap mas kapan jadi itu belum nanti ngelasnya itu prosesnya bisa hampir 1 minggu, bahkan ke tukang rubah sudut itu bisa nyampe bulanan kan. Iya, nek tukang potato. Nah, itu makanya ya semua itu butuh waktu lah, orang sat nek pengen cepet ya tuku dadi, penting ana duite. Bener itu. Ana duit, barang rupa, ana rega ya ana rupa. Betul kuwi. Ya bojo ayu nek kowe rawani ngragati. Betul kuwi. Oke, kembali ke topik ya. Nanti ketika udah selesai di tukang bubut, baru kita masuk ke tahap proses porting tadi. Nah, ini biasanya kalau kita geser sudut itu tambahan lasnya itu semakin membagongkan gitu. Demorting marai kecil. Karena itu kan dilas lubangnya jadi kecil lagi, jadi sempit lagi. Jadi tugas mekanik itu nanti fungsinya buat membentuk lubang dari yang bekas lasan tadi, ditata ulang ibaratnya ya. Iya, betul. Nah, dalam penataan itu juga sebenarnya ada hitungannya juga. Cuma ya balik lagi ya, ngobrol santai. Dan mungkin juga rekan-rekan punya hitungannya sendiri, jadi punya caranya sendiri dalam memorting gitu. Kita nggak akan bahas terlalu detail. Flow lamanya, flownya, flow-nya lebih cepat. Lebih santai gitu, intinya kayak gitu. Portingnya menyesuaikan nanti diameter klepnya ya. Ojo klepe wis gede portingane cilik ya panggah wae. Ngapet pakai jundel ini. Dan hati-hati juga kop ini ya geser sudut tadi adalah hal yang sangat sensitif. Ketika geser ora presisi ora penak ya Bang ya. Ya kayak kemarin ya waktu kita ngerjain metik ya, metik itu beberapa kali kita sempat turun mesin ya. Turun mesin berapa kali? Banyak kali, nggak terhitung itu. Nah itu kita ngalamin kendala, nanti ini sambil tak jelasin, kita ngobrol nanti sambil tak tayangin apanya videonya atau gambarannya ya. Jadi kita ngalamin trouble itu kayak klepnya jeber, kayak bosletnya sampai patah kemarin. Iya, bosletnya sampai patah. Sampai as templar itu sampai patah juga. Kan ada juga
membuat kop itu ada yang dia memakai templar standar aja juga, yang sekarang udah banyak lagi musim templar roller. blade. Roller pakai punya blade atau bit. Nah ini ke bahasan ke kayak noken juga ya, bahasan lanjut ke bahasan sambil kita ngobrol, bahasan ke noken sama nanti backlapnya ya. Nah disitu itu harus sesuai ya, ketika kalian sudah memperbesar lubang impact, otomatis kan nggak mungkin lah motormu sklapnya gede, pistonnya gede, nokennya tetap standar kan, etis tuh ya. Tapi ya benar itu bangun kiri tetap benar ya ada, cuma kan kadang itu ya iya nih motormu kayak ngono sih, piston apa nokennya standar ya ngopo digarap misalnya kayak gitu. Nah ketika kita udah klep besar, piston besar, otomatis noken harus kita racing rubah ya. Ya lepas sedikit aja, mungkin lip naik berapa lip sampai berapa kemarin lift itu menyentuh angka 9,4 mm. Nah di angka segitu otomatis backlap kalian juga harus mumpuni, harus racing juga, backlap harus racing buat nahan si noken yang udah lipnya tinggi. Nah itu kalian bisa pakai ya, kemarin kita pakai backlap apa racing aja, adalah merek salah satu. Mungkin nanti kalau ada yang mau dan mungkin ya teman-teman punya anunya sendiri percaya pada brand tertentu kayak gitu ya, atau brandnya yang mau kasih promosi ke kita ya nggak apa-apa, nanti kita ya nanti kita bantu ya, nanti ada yang mau order kita pakai ini aja kayak gitu, pakai backlap ini aja disponsorin ini ya, seneng bahagia ini tengingat. Nah kemudian kita ya harus mengetahui tingkat kekerasannya ya, Bang, ya. Tingkat kekerasan. Nah ini yang paling rumit kan tempat kita sharing sama yang udah suhunya racing ya. Itu backlapnya ya keras, tetap keras, cuma ketika ditekan itu harus tetap ada mainnya. Kenyal loh kayak loh, orang keras banget, orang empuk banget, kenyal gitu. Sampai kita ganjelnya itu sampai kita buat sendiri, sampai pada titik dimana backlap itu keras cuma tetap main. Nah ketika pada RPM tinggi dan nggak nyekrak ini kayak ngono lah, dan nggak nyekrak. Nah kalau teman-teman ini pakai backlap yang terlalu keras juga itu ya nggak baik buat motornya juga telat. Teriak motornya cuma digasus cuma wah tapi nek tinggal melaku ya abut banget rasanya. Apa mana ini lebih kerasa di yang templar standar ya Bang ya? Ya templar standar itu kalau backlap keras kerasa banget. Noken juga bisa kemakan, hati-hati kalau kekerasan backlap. Betul, lembutan nanti nyekap itu kalau ke lembayan backlap. Sama cari backlapnya yang renggang supaya jarak main klapnya itu nggak habis ya Bang ya. Tuh seperti itu. Kalau keras mergo nandok ya padha wae ora kanggo ngono. Pedot backlap rusak klep-klepe. Nah ketika itu kop udah jadi, seandainya settingan backlap udah jadi, noken udah ready kan, kita harus tetap ukur ya. Kayak ketika di overlap kedua klep itu ada ukurannya, nanti biar si klep in sama egg nggak tabrak. Nggak kayak gini, nggak cion. Nah ketika itu semua udah di setting semua, baru kita nanti misalnya pistonnya udah dum mentah ya. Jadi kau udah jadi nih, baru kita proses pembentukan dumnya ya, di bawah squeeze kita tentukan squeeze. Seandainya udah jadi squeeze dari kop itu udah jadi kan, kita tinggal bawa piston ke tukang bubut, dipasin si pistonnya tadi sama si squeeze-nya itu squeeze sama kopnya, wes pasang ke tukang bubut.
nek mau ngukur dhewe ra apa-apa, ora salah ngono. Ameh seperti ngono ya ra apa-apa nek iso kinclong hasilnya ngono. Nah ini dumnya kita untuk pertama kita buat setinggi-tingginya ya buat Ya, nentuin si buat ngejar kompresi. Kan kalau dum tinggi kompresi tinggi lebih enak diturunin daripada udah rendah. Kadung wis tak benda wis kompresi rendah. Ya. Ya. Itu Ya demikian aja collab kita untuk video kali ini ya. Mungkin next video boleh kita collab lagi Mas ya, Hasan. boleh Buat sekali. apa ya sharing-sharing lah. Sharing. Demikian aja ya video kali ini, saya tutup. Saya Instagramnya boleh di follow Julius Demontor Jogja, Dan saya Anselmus Bernito. troublemaker Oh ya, gimana? troublemaker.garage. Oke, sekian dan terima kasih.